Selamat sore, kita menyaksikan acara syukuran asal dari suku Me yang telah berhasil dalam tahun 2020 tidak menyerah panik di dalam kondisi pandemik ini, dan mereka telah menempuh dunia pendidikan tinggi pada kampus Universitas Cendrawasih tahun 2020. Maka itu, ke-11 wisudawan wisudawati mengadakan acara ibadah pengucapan syukur wisudawan wisudawati suku Me Universitas Cendrawasih periode ketiga tahun 2020. Pengkhotbah mahasiswa STFT Jackson Gobai melalui tema menyatakan berdiri teguh di dalam Yesus Kristus menuju masa depan yang penuh harapan, dan dilanjut dengan subtema menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus dan menjadi puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan dalam Efesus 18, dan dilantik menjadi seorang intelektual Mepago melalui Evangelius Gobai, dan disebut nama dan gelar yang telah terima dari kampus tercinta Universitas Cendrawasih. Amos Kayame SH, Julian C. Adi Esos, Otniel Bunai SSI, Ferdinanda Tatogo SE, Roni Mote SAP, Yason Agapa ST, Mesak G. Kudiai ST, F. Veronica Boma SPD, Belandina Kayame SPD, Alfrida Nawipa SKM, Francisca Tekele SKM. Ini yang telah berhasil dalam kondisi pandemik asal dari suku Me yang telah diresmikan oleh Evangelius Gobai. Dalam acara pengucapan syukur kami dari keluarga besar suku Me yang ada di wilayah Mamta mengucapkan selamat berhasil. Terima kasih. Itulah sebabnya perkataan firman Tuhan, berkuasailah atas segala ikan, berkuasailah atas segala yang menjadikan kuciptakan, akan kuberikan kepadamu. Itulah perkataan firman Tuhan. Maka kita yang ada di tempat ini, perkataan firman Tuhan ini, jagalah tanah Papua yang penuh dengan kekayaan emas dan madu. Walaupun dunia ini sedang diguncang, mengkhawatirkan, menakutkan, membingungkan, mematikan, hingga sampai iman kita menghimpit, hingga sampai mengendaki pada iman kita semakin. Tetapi saudara, kita percaya bahwa hari ini dunia ada di dalam kegelapan, tetapi cahaya Tuhan selalu memancar kita. Dunia hari ini tak ada Papua, hari ini keliling dengan tentara-tentara dunia ini semakin banyak, tetapi tentara surga makin melimpah untuk menjaga kita. Hari ini saudara-saudara, kita percaya bahwa di dalam kebesaran anugerahnya Dia telah menghentak membawa kita di tempat ini, bagi setiap kita ada di tempat ini, khususnya bagi mereka para wisudawan wisudawati Cendrawasih Kuncen periode yang kedua. 8 orang diterbitkan mengubah dunia ini menjadi agen, mengubah gereja ini, mengubah dunia ini, mengubah tanah ini, mengubah bangsa West Papua yang penuh dengan emas, yang penuh dengan madu, yang penuh dengan susu, yang kita nikmati, yang kita hidup, yang kita berdiri hari ini, bukan? Itulah karya Maha Cipta Tuhan.
Terutama di mana Allah memberikan kita Yesus Kristus menjadi penyelamat bagi umat-umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan yang berbahagia istimewa ini, kita akan mendengarkan di bawah tema yang menjadi semangat, yang menjadi donatur, yang menjadi motivasi bagi mereka yang hari ini sukses menjenjang sarjana 1, yaitu menjadi moto mereka adalah berdiri teguh di dalam Yesus Kristus menuju masa depan yang penuh harapan. Berdiri teguh, bukan goyang, bukan kokoh, bukan takut, bukan gentar, bukan jatuh, bukan jongkok, bukan menoleh ke belakang, tetapi berdiri teguh. Artinya punya harapan yang besar di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah satu harapan yang pasti, adalah sumber kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan sebuah terpendam di dalam Kristus Yesus yang menganugerahkannya, yang memberikannya. Sebab kita berasal dari Kristus, Kristus juga menganugerahkan semua itu. Yang penting pengharapan kita kepada Kristus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian tema yang kita akan berbicara di sore hari ini, dan kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam berikan tema ada di depan, menaruh pengharapan di dalam Kristus menjadi puji-pujian untuk kemuliaan namanya. Menaruh pengharapan di dalam Kristus menjadi puji-pujian dan kemuliaan untuk namanya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, buku Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus telah dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kobar-kobarnya memberitakan Injil oleh dorongan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikannya, untuk menunjukkannya, untuk menasihatinya di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus dapat menulis surat ini, dan dia pun memberikan, dan dia pun berikan kepada orang-orang kudus yang ada di Korintus, yang ada di Efesus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan yang berbahagia ini kita akan simak mendengarkan ada 3 bagian. Adapun bagian yang pertama, terpilih di dalam kehendaknya Allah. Sekali lagi, bagian yang pertama, terpilih di dalam kehendaknya Allah. Banyak yang dipilih, tetapi dipilih di dalam kehendak manusia, maka kacau balaulah pelayanannya, maka kacau balaulah hidupnya, maka kacau balaulah sebuah pekerjaan yang dilakukannya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terpilih di dalam kehendaknya Allah. Terpilih berarti di mana Allah menunjukkan kehendaknya, di mana Allah mengatakan kehendaknya, di mana Allah menunjukkan serta menyatakan kehendak-kehendak Allah di dalam jemaatnya. Sebab di mana Allah memilih mereka untuk melanjutkan kehendak Allah, untuk mewartakan kehendak Allah, menyampaikan kehendak Allah di dalam jemaatnya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang terpilih untuk mengatakan rencana kehendaknya. Apa rencana kehendak yang tidak bisa dipahami dengan logika kita, pengetahuan kita, hikmat kita, kehendak kita, kemauan kita, tetapi rencana dan kehendak Allah hanya dinyatakan oleh orang-orang yang terpilih di dalam kehendaknya Allah. Saudara Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun banyak golongan, walaupun banyak orang yang ada di tengah-tengah, tetapi yang mengatakan rencana dan kehendak Allah hanya bagi mereka yang terpanggil di dalam rencana kehendaknya itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua adalah terpilih untuk mengatakan program-programnya. Terpilih untuk mengatakan program-programnya Allah. Apa yang direncanakan Allah, apa yang diprogramkan oleh Allah bagi jemaat dan bagi manusia, bagi kepribadian orang yang harus dilanjutkan di dalam jemaat, bahkan di dalam kepribadian seseorang itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terpilih di dalam kehendak Allah untuk melanjutkan program-program Allah yang telah dirancangkan oleh Allah sebelum dunia ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang terpilih untuk mengatakan kehendak bagi jemaatnya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang terpilih di dalam kehendak Allah untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Orang-orang yang terpilih di dalam kehendak Allah untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Apa kasih karunia-Nya? Kasih karunia terbesar Allah kepada jemaat dan umatnya yang harus dinyatakan, yang harus ditunjukkan.
Tuhan, yaitu kasih karunia penyelamatan, kasih karunia penyaliban, kasih karunia pengangkatan bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak kuat. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan terpilih Allah dinyatakan di dalam orang-orang yang telah mengatakan kasih-Nya. Allah memilih mereka yang mengatakan sebuah rahasia-rahasia Allah. Allah memilih mereka untuk mengatakan orang-orang yang membongkar isi hati Allah. Allah memanggil dan memilih mereka untuk orang-orang yang mengatakan setiap rahasia yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dijamah, yang tidak bisa dipegang, tetapi bagi mereka yang betul-betul mau mengatakan setiap rahasia Allah yang tersembunyi dari semula itu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang terpilih dianugerahkan berkat-berkat baik di bumi maupun di surga. Orang-orang yang terpilih di dalam kehendak Allah, Allah akan menyatakan semua berkat-berkat baik di bumi ini maupun di surga. Berkat-berkat yang dinyatakan harus dilanjutkan, harus dilaksanakan, harus diberitakan kepada orang-orang, bahkan kepada jemaatnya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang atau orang-orang yang terpilih di dalam kehendak Allah, ia juga telah ditentukan dari semula. Orang-orang yang terpilih Allah, ia juga telah ditentukan oleh semula oleh Allah itu sendiri. Ia ditentukan untuk terpilih, ia ditentukan untuk terpandang, ia ditentukan untuk dilihat, ia diterpandang untuk dijaga, ia diterpandang untuk melawan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan di dalam kehendak Allah menjadi anak-anak Allah. Panggilan di dalam kehendak Allah menjadi anak-anak Allah. Ia pun layak menyebut anaknya, ia pun layak memiliki, mewarisi sebuah hak bapaknya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang telah dinyatakan, itulah yang dilakukan oleh Allah di dalam orang-orang yang terpilih oleh kehendak-Nya. Bagian yang kedua adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Apa kekayaan orang-orang yang terpilih? Emas, perak, kemegahan duniawi, nikel, emas, bukan saudara-saudara. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih tak ternilai dengan uang. Kekayaan yang dinikmati oleh orang-orang yang terpilih bukan dibeli dengan uang. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kekayaan yang dimiliki, kekayaan yang akan diterima oleh orang-orang yang terpilih adalah kekayaan yang tak berkesudahan, kekayaan yang selama-lamanya, kekayaan yang tak fana, kekayaan yang abadi. Yaitu apa? Pribadi Yesus Kristus menjadi kekayaan bagi mereka yang terpilih di dalam kehendak-Nya. Mereka akan memiliki, salah satunya penebusan menjadi kekayaan bagi mereka. Tetapi orang pun menghina hikmah, tetapi orang pun menghina kebenaran. Kepribadian Kristus menjadi kekayaan di dalam kehidupan mereka. Walaupun dunia ragu, bimbang, gelisah akan kehidupan ini, tetapi orang-orang yang terpilih di dalam kekayaan, mereka akan menikmati kekayaan di dalam Kristus. Kepribadian Kristus menjadi kekayaan di dalam kehidupan mereka. Maka Kristus menjadi pohon kehidupan di dalam kehidupan mereka. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penebusan menjadi kekayaan, pengampunan dosa menjadi kekayaan, penyelamat menjadi kekayaan, kebangkitan Kristus menjadi kekayaan. Kepribadian Kristus itu adalah kekayaan, bahkan sumber kehidupan setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang terpilih di dalam kehendak-Nya. Mereka harus menikmati kekayaan yang tak ternilai dan abadi, kekayaan yang tidak bisa dibayar dengan uang, kekayaan yang tak bisa ditambahkan dengan kekayaan-kekayaan dunia ini. Walaupun tanah Papua penuh dengan emas, tetapi kekayaan yang tak ternilai dan abadi itu adalah kepribadian Kristus Yesus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah masa depan yang penuh harapan di dalam kehendak Tuhan. Masa depan yang penuh harapan di dalam kehendak Tuhan. Kehidupan kita mesti masalah, persoalan, sakit, susah tidak terlepas daripada manusia. Sebab di mana Allah menciptakan kedua manusia di taman ini, bahkan menempatkan
Tetapi mereka telah menuruti dan mereka pun usir dari Taman Eden. Bahkan di situ menjadi, beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah melanggar firman Tuhan, maka engkau akan mencari rezekimu dengan susah, mencari makanan dengan susah, beri payah engkau ada padamu, bahkan keturunan-keturunanmu hingga sampai hari ini. Kehidupan mesti ada masalah, kehidupan mesti ada persoalan, kehidupan mesti ada aniaya, kehidupan mesti mundur dan maju. Itulah kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak terlepas daripada hal-hal kekhawatiran dunia ini. Tetapi harapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Tetapi hidup kita hanya di dalam Yesus Kristus. Masa depan yang penuh harapan kita mengharapkan hanya di dalam Kristus Yesus. Sebab masa depan kita penuh bilang gemilang. Masa depan kita ada di dalam tangan dan rencana Tuhan. Yang penting kita mengharapkan, fokuskan hanya di dalam Kristus, dan kita menaruh harapan kita hanya di dalam Kristus. Sebab apa yang dipersiapkan oleh Kristus untuk masa depan, yang penting kita mengharapkan di dalam Kristus Yesus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang telah difirmankan, disampaikan oleh seorang Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, agar mereka pahami, mengerti apa kehendak Allah, apa rencana Allah di dalam umat jemaatnya, yang tak bisa dipahami, yang tak bisa mengerti dengan hikmatnya, dengan logikanya, dengan akal budinya, dengan pengetahuan manusia. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita di sore hari ini, pendek tapi berisi. Inilah firman yang mengajar kita bahwa orang-orang yang terpilih di dalam kehendaknya, banyak golongan, bukan dipilih, tapi dia terpilih dari sebelum dunia dijadikan. Dia terpilih sebelum dia melangkah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dia terpilih dari sebulan. Dia sudah terpilih di dalam kehendak Tuhan. Dia telah ada bersama terpilihan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa depan kita ada dan kehidupan kita ada. Bagaimana kita memikir-mikirkan arah jalan kita, tapi Tuhanlah yang menentukan. Yang penting kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita mengikuti rencananya. Sebab rencana manusia gagal, rencana manusia sia-sia. Nah, masa depan yang diharapkan hanya diharapkan dengan pengetahuan, maka perjalanannya, pekerjaannya kacau balau, rusak, ribut. Untuk itulah sebabnya kita mencari apa kehendak Tuhan untuk kita sebelum dunia ini dijadikan. Itu semua yang ada di tempat ini ada di dalam rencana dan kehendaknya sendiri untuk kepribadian kita. Demikian firman Tuhan kita di sore hari ini. Adalah firman Tuhan kepada Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami akan sampaikan ucapan yang terhormat kepada Kepala Suku Besar M yang ada di Jayapura untuk wilayah Pago. Izin kami sapa Bapak Nus Gobai SH. Yang kedua yang kami hormati intelektual Mepago yang dimana diwakili oleh Kakak Abi Gobai. Yang berikut kami pun menghormati kepada orang tua yang dimana telah berupaya datang dari Paniai walaupun dalam ancaman COVID, tapi kalian luar biasa, kalian korbankan semua nyawa pun kalian taruhkan demi kami dan teman-teman yang tidak sempat hadir ke orang tua tetap semangat. Terima kasih. Yang berikut yang terhormat kepada pelayan firman Tuhan, izin kami sapa Evangelis Jackson Gobai yang dimana telah melewati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya bahwa ini juga merupakan sebuah dorongan kepada kami wisudawan dan wisudawati, tetapi juga untuk kita semua yang hadir pada saat sore hari ini. Yang kami hormati aktivis KMPB yang telah memenuhi undangan kami. Kalian luar biasa, tetaplah berjuang, tetaplah menjadi mediator demi perjuangan kebebasan nasional Papua Barat. Terima kasih. Yang kami hormati juga
komunitas Papuan Spoto yang selalu memotret seluruh isi kandungan daripada tanah Papua. Kalian luar biasa. Teruslah menjadi alat berlawanan dalam memotret sesuatu yang ada di tanah Papua. Yang berikut, kami pun hormati kepada wartawan Suara Mepago. Jadi media ini dikelola oleh anak muda yang dipimpin oleh Hengki Yemo, dan di bawahnya adik saya Benditus Agapa. Tetaplah menjadi sebuah media yang memberikan edukasi dan pendidikan kepada semua orang Papua. Yang berikut yang kami hormati wartawan Pro Papua. Ini juga media baru. Jadi para undangan sekalian perlu tahu bahwa media Pro Papua ini juga dikelola oleh anak Me. Kemudian pendirinya adalah orang Moni, yaitu dari Mepago. Kami sangat apresiasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah bangsa Papua yang memberikan nafas hidup. Bukti nyata dari kasih-Nya, kami dapat melaksanakan ibadah pengucapan syukur ini dengan begitu meriah dan luar biasa. Terlaksananya kegiatan ini juga tidak terlepas dari kekompakan dan kebersamaan dari wisudawan-wisudawati yang dimana terbangun sejak kami menjadi kaki di Universitas Cendrawasih yang kami cintai. Sehingga hari ini kita membuktikan bahwa kebersamaan itu tetap kuat di Universitas Cendrawasih. Oleh sebab itu kami dari wisudawan-wisudawati menyampaikan dan berpesan kepada adik-adik sekalian, kekompakan kebersamaan yang kami telah bangun di Universitas Cendrawasih bisa bertahan hingga sampai Papua merdeka, seperti itu. Jadi di kesempatan ini juga saya sebagai ketua panitia yang juga mewakili seluruh wisudawan-wisudawati di Uncir, perlu kami sampaikan bahwa kepada adik-adik sekalian, di Uncir itu persaingannya itu ketat. Kami bersaing dengan suku-suku lain dalam hal ini berorganisasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Loami, dia pernah calon sebagai ketua BEM Uncir. Itu persaingan itu luar biasa, dinamika politik kampus itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu kami berpesan juga sekali lagi kepada adik-adik sekalian, teruslah jaga kekompakan dan kebersamaan orang Me di Uncir. Baik, yang berikut Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban panitia selama berjalannya kepanitiaan ini sebagai berikut. Angka rumah yang pertama, kegiatan ini dibentuk pada tanggal 18 November 2020 tepat di Asrama Paniai yang disepakati oleh teman-teman wisudawan-wisudawati dan saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Kemudian dilengkapi dengan susunan yang berikut. Saya pun dibantu oleh Roni Mote SAP, kemudian Bendahara Alfrida Naipa SKM, seksi acara Belanda KYM SPD, dan semuanya terlibat dalam kegiatan ini. Dan kami lupa juga, kami pun dibantu oleh seluruh penghuni di Asrama Paniai. Tepuk tangan buat mereka dulu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ruangannya bersih, kemudian tenda yang sudah dipasang, kemudian sebentar lagi kita akan menikmati hidangan yang sudah disiapkan, yang sudah dimasak oleh mereka sendiri. Terima kasih kepada penghuni Asrama Paniai. Jadi Bapak Ibu yang sudah datang dari Paniai maupun yang ada di Jayapura, asrama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Ya, sejak 2012 mungkin senior-senior paling tahu soal asrama ini. Jadi asrama ini hanya satu kali pada tahun ini sudah direnovasi. Ini hal yang perlu kami sampaikan Pak Mantua supaya ada perhatian khusus dari kepala suku di asrama ini. Terima kasih. Baik, kami akan melangkah pada karya yang ketiga. Dalam melaksanakan kegiatan ini,
kami telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan pertama untuk merencanakan kegiatan. Yang kedua, pertemuan kedua untuk menetapkan guru wajib per wisudawan-wisudawati. Pertemuan yang ketiga adalah untuk memastikan peserta yang sepakat untuk lakukan acara syukuran ini secara bersama-sama. Yang keempat, pertemuan yang keempat untuk pengecekan kembali guru wajib peserta wisudawan-wisudawati. Pertemuan yang kelima adalah untuk menetapkan tempat pelaksanaan acara ibadah pengucapan syukur. Pertemuan yang keenam untuk pengalokasian dana ke setiap seksi. Angka rumahi yang keempat, sumber pendapatan dana. 1. Pemasukan dana guru wajib peserta wisudawan-wisudawati. Nama penyumbang. Yang pertama, Muskaime 2 juta lunas, Alfredo Naipa 2 juta lunas, Belinda Kayame 2 juta lunas, Francisca TKG 2 juta lunas, Rodi Mote 2 juta lunas, Mesak Budiai 2 juta lunas, Otniel Bunai 2 juta lunas, Veronica Boma 2 juta lunas, Julian Adi 2 juta lunas, Ferdinanda Tatogo 2 juta lunas, Jason Agapa 2 juta lunas. Jumlah pemasukan yang wajib sebesar 20.600.000 rupiah. Pemasukan yang bagian B dari sumbangan sukarela berupa dana dan BAMA sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Nadab Gobai AMDKOM menyumbang dana sebesar 300.000. Yang kedua, Bapak Petrus Naipa SPDK MPDK menyumbang dana sebesar 1.500.000 rupiah. Yang ketiga, Bapak DPRP Laurentius Karipa menyumbang dana sebesar 4 juta. Yang keempat, Bapak DPRP Amos Edwai dan Bapak DPRP Petrus Bigai menyumbang BAMA berupa babi 1 ekor dan uang 2 juta. Jumlah pemasukan sumbangan sukarela sebesar 5.800.000 rupiah tambah babi 1 ekor. Jumlah total iuran wajib tambah sumbangan sukarela sebesar 26.400.000 rupiah ditambah babi 1 ekor. 2. Pengeluaran pembelian babi 1 ekor dengan harga pembelian babi 2 ekor dengan harga 6 juta sebesar 12 juta. 2. Penyewaan pickup, penyewaan 1 pickup selama 2 hari sebesar 2 juta. Ketiga, bahan makanan atau konsumsi sebesar 1.500.000. Sewa tenda dan kursi Rp 2.200.000 rupiah. Sound system 700, keyboard 300, baleho 500. Ke-8, peta tas 900.000 rupiah. Yang ke-9, sayur mayur Rp 950.000 rupiah. Bumbu-bumbuan Rp 200.000 rupiah. Lampu yang dimaksud lampu yang kami sudah pasang di depan Rp 500.000 rupiah. Bensin untuk pickup 100.000. Toples bumbu Rp 50.000 rupiah. Harga rokok dan kopi untuk tenaga kerja Rp 1.500.000 rupiah. Pembuatan cap dan jilid proposal Rp 150.000 rupiah. Kertas undangan Rp 185.000 rupiah. Ayam 1 karung yang harga 35 Rp 1 juta rupiah.
Aqua gelas Rp 500.000. Papuan Sifoto Media Suara Papua dan Pro Papua Rp 300.000. Jumlah pengeluaran dana sebesar Rp26.885.000. 3. Saldo yang ada di kas panitia kosong. Yang berikut, dengan ini sebagai manusia tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, sehingga apabila dalam penyampaian pertanggungjawaban atau LPJ ini jika ada kesalahan atau bertele-tele, kami sampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian penyampaian laporan pertanggungjawaban kami atas perhatian dan kesabaran dari Bapak Ibu, para tamu undangan. Kiranya Ugatame yang menciptakan alam bangsa Papua akan memberkati kita sekalian. Jayapura 26 November 2020, tertanda Amos Kayame, Ketua Panitia. Terima kasih.